Jadi untuk settingan kamera ya, sedikit aja untuk settingan kamera. Sekalian untuk kita mau membuat yang cinematic looks ya, gitu. Cinematic looks. Kayak Mas Ari saya mati kan? Bisa. Oh bisa. Cinematic look itu diperlukan settingan kamera yang paling tidak minimal sesuai dengan nanti misalkan mau dibuat seperti apa dan bentuknya. Yang pertama pasti kita akan setting di PAL atau NTSC setting. Tahu bedanya ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Kenapa kita harus pakai PAL, kenapa kita harus pakai NTSC. Sudah dijelaskan kemarin? Belum. Ini di awal itu sudah ya. Kita setting gimana ya? Jadi semua beda kamera mungkin ada perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan sih. Yang penting paling tidak bagian-bagian ini menu-menu yang ada itu kurang lebih sama baik entah itu DSLR maupun mirrorless ya, mirrorless. Kita setting dulu di NTSC atau file selectornya harus kita pilih dulu, kita pastikan. Kalau untuk cinema itu kita lebih banyak menggunakan NTSC daripada PAL. Karena apa? Di NTSC itu karena kita seringnya bisa kita setel di media-media digital, ya, media-media digital. Tapi kalau di PAL itu akan terbatas, mungkin maksimal di 25 fps per second ya. Tapi kalau di NTSC kita bisa naik sampai nggak terbatas, mulai dari 24,9, 25, 29,9, 30, 50, 60 bahkan sampai 1000 fps. Kalau PAL nggak sampai sekian. Ya ini mungkin kaitannya dengan regulasi ya. Kalau di NTSC itu bisa lebih ke media digital lebih luas gitu daripada PAL. Kalau PAL mungkin kalau disetel itu di media-media televisi yang tidak lebih dari 25 frame per second. Nah, untuk membuat yang sinematik kan ada semacam frame-nya yang harus kita naikkan. Tapi karena rata-rata memang frame itu 39,9 ya, 30 frame per second. Sudah kan sudah dijelaskan tadi ya, frame rate itu pasti harus dipahami dulu frame rate-nya. Jadi apa artinya misalkan dalam 1 detik itu ada 25 gambar. Jadi semakin tinggi otomatis gambarnya akan semakin smooth, semakin halus. Nah, akan semakin smooth. Jadi semakin tinggi frame, semakin tinggi angka frame rate, maka hasilnya juga akan semakin halus. Nah, ini bisa kita set di sini. Nah, ini ada pilihan. Misalkan kalau di sini kita masih settingan NTSC, pasti akan ada change to NTSC. Nah, nanti akan kita masuk enter karena ini sudah di NTSC, berarti di sini akan kembali gitu ya. Anggap aja ini sudah NTSC. Kemudian kita akan setting di record settingnya. Ini yang umum saja ya, nggak terlalu detail. Sekarang kita file format dulu. File format itu ada macam-macam. Ada SDFC, 4K, karena ini sudah support ya. Sensornya sudah support 4K. Kemudian SAVCS HD ini di bawahnya AVC HD dan MP4. MP4 mungkin akan lebih mudah misalkan
dengan mau ngedit di editor yang apa ya, yang umum, misalkan pakai yang biasa, misalkan pakai primer ya, misalnya nggak harus pakai Premiere, mungkin aku nyamannya pakai misalkan ada pakai Movavi atau pakai Filmora atau apa, terserah ya. Siapa apa yang dengan kuasai? Maaf objek kan. Monggo, iya. Jadi itu kalau pengen ngeditnya, render di editornya, di editingnya nggak terlalu besar lama, itu biasanya kita pakai MP4. Tapi dia frame rate-nya jarang bisa naik ya. Saya misalnya kalau ke AVC di Pak MP4 itu dulu kita coba dulu setnya di record settingnya ada di apa sih. Nah ini ada di Full HD 1080 maksimalnya 60p, berarti 60 frame per secondnya. Frame rate-nya biasanya per 60, jadi ini per ini resolusi 60, ini frame-nya. Jadi ke bawah berarti resolusi 30p, berarti frame rate-nya 30. Ini lebih rendah, resolusi juga lebih turun. Nah ini mungkin sekitar ukuran. Nah ini di MP4. Coba kita cek di AVC HD. AVC HD ada beberapa record setting. Ada 60i 24fx. Ini akan membutuhkan kinerja memori card yang tinggi, yang cepat. Jadi kalau memorinya yang ecek-ecek, dia nggak bisa cepet-cepetan savingnya, bisa rekamnya lebih cepat. Nah rata-rata kita menggunakan ini ke bawah, ya, mulai 24, P 24, 17, yang standar kita pakai yang PS 60p 28. Ini akan sering kita pakai. Dan ini aku proses renderingnya ke editor membutuhkan waktu yang lebih lama daripada MP4. Ya. Tapi hasilnya akan lebih smooth, lebih tajam. Seperti itu. 30M tadi apa Pak? 28M, 24M. Yang ini pixelnya, maksudnya yang M-nya 28M. mega. Oh Ya, mega per second apa gitu, maksudnya ya dia speednya gitu, jadi lebih gede. Ini butuh memory card yang misalnya ke atas ya, misalnya kalau kita naik yang FX sama SX ini dia membutuhkan memori yang gede, yang speednya cepat. Memori macam-macam ya, ada yang 90 megabyte per second, ada yang 120, ada yang 400, bahkan sampai yang 400 sekarang sudah ada. Biasanya kalau untuk recording 4K itu cukup. Ini bisa untuk recording 4K, tapi membutuhkan memori yang mungkin yang minimal yang ekstrim, ya, yang SDXT. Kalau ini dia pakai SDH. Ya. Ini nggak bisa disimpan di Blu-ray kalau misalkan menggunakan seperti ini. Ini yang record setting dan file format untuk biasanya untuk yang sinematik itu bisa pakai dua ini. Yang lain-lain itu tinggal menyesuaikan aja. Ya, yang lain tinggal menyesuaikan aja. Misalkan contoh kalau ini standar ya. Ini standar untuk fitur-fitur kamera saja. Ini Finder, biasanya jarang pakai Finder ya. Nah ini Zebra ini biasanya dia akan kalau ada objek yang warnanya membingungkan, tanda kutip membingungkan sensor, kayak misalnya baju garis-garis, jadi itu dia akan flicker
kamera itu sensornya itu gambarnya tidak akan filter. Makanya jarang sekali ada objek atau talent itu pakai baju yang bergaris atau kotak-kotak kecil-kecil. Kita kan menghindari itu, ya menghindari itu. Nah ini grid line ini untuk ada panduannya, ada rule of thirds. Ini yang akan ditampil di misalkan di mana di luar ya. Di sini ada grid line. Ini mungkin tampil di monitor enggak? Kalau di kamera ini ada rule of third-nya, ada komposisi, garis komposisi yang 9 gitu ya. Nah ini untuk membantu misalkan ini frame-nya saya bisa masuk nggak untuk komposisi. Kalau belum hafal komposisinya, misalnya untuk belum terlalu memahami, bisa pakai panduan ini. Ini ada bantuan untuk picking levelnya. Nah ini yang penting-penting aja ya, yang pokok-pokok aja. Picking ini untuk bantu dengan manual focusing ya. Bisa pakai macam-macam. Ini untuk focusing ya. Misalkan kalau di sini kan kita otomatis ya, kita mau pakai manual fokus ya. Nah, kita pakai manual fokus. Ini kalau di kamera akan muncul picking level merah ya, untuk bantu misalkan kita nggak nyampe nih meripatnya, untuk fokus akan dibantu oleh warna merah untuk pickingnya. Jadi nanti akan yang fokus itu akan berwarna merah di pinggir-pinggirnya. Kalau di display kayak itu nggak masuk. Kalau di kamera ada. Nah ini white balance bisa diatur sendiri. Pakai di depan ini biasa pakai kertas putih ya, warna putih HVS, agar nanti warnanya nggak terlalu melebar kemana-mana. Biasanya kalau amatiran kayak kita ini, kami ini biasa pakai, kalau kebingungan kita pakai auto aja ya. Untuk nyetelnya bisa pakai kertas putih, kertas HVS, nanti setting manual. Kita jarang ngotak-ngatik yang ini karena nanti akan kita processing di editingnya. Sama juga dengan creative style di Sony ya, khususnya di Sony masuk ya, kayak di Fuji atau di Canon itu banyak sekali. Kalau misalnya kalau yang pengennya mau di edit lagi, diwarnai sendiri di mana di editornya, ini bisa pakai yang netral. Ini warna netral, jadi warna apa adanya. Kalau kita mau yang seperti ini, nah ini ada beberapa pilihan ya, ada autolift, black and white, sepia, standar atau vivid ya. Kalau vivid ini sudah mungkin ada warna-warna tertentu yang akan nge-pitch ya, naik warnanya, misal merah, kuning, nah itu akan naik. Nah kalau rencananya nanti mau dibuat netral, mau dibuat pewarnaan tersendiri, bisa pakai netral ya pemilihannya. Ini sama ya, mungkin sama kalau nggak pakai Sony, pakai yang lain kira-kira bagaimana? Kurang lebih sama, mungkin tempat letak menunya aja yang berbeda. Oke, kita ke ini. Sebenarnya kalau menunya oke, tinggal pengaturan ini, pengaturan shutter speed,
kemudian diafragma dan ISO ya. Jadi kalau untuk objek yang rata-rata kalau untuk sinematik itu minimal kita pakai 100 speednya 1/100. Nah, nanti untuk diafragmanya kita akan menyesuaikan kondisinya, misalnya dengan pencahayaan yang cukup kita ini bisa naikkan. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu over ya, maksudnya ya gambarnya over. Misalkan contoh saya arahkan ke arah langit ya, ini kalau saya turunkan ke diafragmanya yang rendah, bukaan lensanya yang lebar, sini akan over warnanya, jadi warna langitnya nggak akan kelihatan. Ini kalau di luar ruangan ya, otomatis kita harus naikkan diafragmanya agar warnanya keluar, biar matang gitu. Jadi birunya kelihatan, biru langit, awan, misalnya awan kelihatan dan lain-lain. Biasanya bisa pakai bantuan filter ya. Kalau misalkan di luar terlalu cerah, ini dasar banget ya. Jangan mungkin di type of shot di mana segitiga exposure sudah dijelaskan ini. Ya, kalau di dalam ruangan pasti akan turun. Akan kita turunkan. Kalau kita diafragmanya naik, otomatis bukanya sempit, otomatis dia nangkap cahayanya sedikit sekali ke arah sensor. Mari kita turunkan. Kemudian bisa nggak kita di kondisi gelap kita naikkan ISO? Kita naikkan ISO-nya. Nah, kalau untuk lensa, untuk kamera Sony, karena dia sudah support ya, untuk apa ya, low light-nya dia sangat mendukung. Jadi di atas 800 sampai 1000 ini sepertinya masih aman, tidak noise. Resikonya gambar akan noise kayak mau semut-semut ya. Nah, kalau ini naik, nah, tidak akan noise, kelihatan noise-nya seperti ini. Itu resikonya menaikkan ISO. Nah, terus resikonya untuk menurunkan shutter speed. Nah, kalau ini semakin rendah, nah ini gerakan objek ini dia akan kayak nge-lag gitu ya, ada delay. Kadang-kadang kalau kelupaan itu shutter speednya turun, nggak dinaikin, jadi pergerakannya objek ini delay. Jadi semakin speednya semakin tinggi, dia gambarnya akan lebih freeze ya, bahkan untuk objek bergerak dia nggak akan delay. Di sini di informasi kamera lengkap ya. Nah, ini di informasi kamera kita pakai file AVCHD 60p PS. Auto white balance, kemudian settingannya netral, picture effect-nya dan lain-lain ya. Ini untuk fokus dia ada di fokus areanya ada beberapa. Ini white, jadi akan lebih lebar. Kalau ada gambar yang tajam dia akan menaikkan areanya. Kalau ini sih rata-rata sama ya. Paling tidak hal yang pokok
yang paling tidak dipahami itu adalah kita rekodnya itu rekod settingnya harus tahu ya. Jadi nggak asal pakai, karena nanti nggak akan sesuai dengan kita mau bikin apa gitu. Kalau mau bikin video-video dokumentasi event dan lain-lain, nggak perlu pakai HDSRI, nggak wajib. Bisa pakai MP4 aja, karena kita butuhnya untuk cepat, gambarnya masih oke, editingnya cepat. Karena kalau kita di event itu rata-rata one day editing ya, jadi pagi selesai, sore malam kita sudah kirim hasil editingnya selesai, final editingnya. Tapi kalau untuk film pendek kan ada waktu beberapa hari, mungkin akan lebih lama, jadi akan ada banyak waktu untuk ngeditkan. Kurang lebih itu yang pokok ya, sebenarnya yang pokok saja untuk settingan kamera. DSLR sama, kurang lebih sama, tinggal dia support ya fiturnya gitu. Kalau untuk DSLR yang tipe yang 2 digit 80, dia bisa sampai 60 fps. Yang 200D itu sudah support, yang itu sudah support fiturnya 60 fps. Tapi mungkin banyak nggak FHD, dia MOV. Kalau Canon itu MOV. Ada pertanyaan? Belum kaplang? Untuk pengaturan kontras sendiri itu baik dari kamera atau bisa dari saat editing? Kalau saya menyarankan misalkan untuk editing itu hanya kita memperbaiki sedikit-sedikit saja. Tapi intinya di sumbernya, source-nya itu lebih baik pengaturnya di sini. Kalau misalnya akan lebih mudah gitu. Jadi contoh gini, kalau misalkan kontrasnya ketinggian di sini dan dia rekodnya sudah tinggi, jadi mau nurunkan itu akan noise, nurunkan kontras itu akan noise di editornya. Tapi kalau misalkan under juga kurang lebih resikonya sama. Jadi pengaturan itu enaknya langsung dari kamera, karena itu akan bergantung pada source-nya. Contoh sama juga kita misalkan mau naikkan diafragma atau kelompok over dan lain-lain. Over itu juga bisa diselamatkan. Mau diturunin kontrasnya diturun atau resiko jelas apa namanya noise. Kalau under dinaiknya juga akan noise. Jadi itu. Kalau pengen aman sih sebenarnya bisa diselamatkan dengan pakai filter. Nah, kita nggak punya filter sih, kita jarang di order. Kalau di pengaturan kontras kan bisa diatur langsung di kameranya. Kalau di editor ya sudah gitu, kalau udah parah itu langsung diselamatkan. Ya kita sering seperti itu, ada misalnya lari waktu di event, lari sana, lari nyeting dan lain-lain itu. Makanya kalau di event itu rata-rata ada yang auto, kecuali yang diafragma sama kadang-kadang kelupaan over, pasti over. Kebanyakan itu over. Tidak jodol ini mau masih LCD dilali. Tapi kalau udah hafal, udah kamera itu udah seakan-akan kamu sudah bahasanya nyawanya ya, hafal banget TPA-nya, jadi tinggal ngatur-ngatur ini ini batas ini wah jadi tak naiknya sekian dan lain-lain itu udah hafal. Ada lagi? Naskahnya sudah sampai mana naskahnya? Jadi naskah ya, berkali-kali saya bilang naskah itu adalah kerangkanya sebuah film atau videografi ya. Jadi tanpa naskah apalah maksudnya gitu. Jadi harus jadi kamu mau nyoteng, mau produksi itu modalnya ini naskahnya harus disiapkan. Jadi bisa dibilang naskah itu adalah bagian terpenting
dalam sebuah film ceritanya kayak tema lo bebas, ceritanya ya ada lagi. Jadi bisa dipraktekkan nanti kamu mau bikin apa, misalkan video paling tidak sudah dikasih tugas ya sama mentornya? Belum? Sudah dikasih tugas mas? Untuk naskah. Baru naskah. Oke, yang untuk komposisi type of shot. Oke, masing-masing aja pakai ponselnya. Kasih tugas kecil apa-apa. Belajar pengaplikasian kamera movement, type of shot, dan komposisi. Ya, kan banyak ya. Ada extreme long shot, wide shot, medium shot, ada close up, big close up. Kemudian movingnya kan banyak, ada dolly,